Saudara-saudari terkasih, Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28 menggambarkan Yesus dan para murid yang baru saja dipanggilnya pergi ke Kapernaum, sebuah desa nelayan kecil di barat laut Danau Galilea. Desa ini dijadikan sebagai basis untuk pelayanannya di Galilea. Dia akan kembali ke Kapernaum setelah pewartaan keliling di seluruh wilayah Galilea. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke sinagoga. Di sinagoga, Yesus mengajar banyak orang. Pemimpin sinagoga biasanya mengizinkan guru atau rabi yang berkunjung untuk menyampaikan pengajaran dan wejangan. Pengajaran dan wejangan disampaikan setelah dibacakan bacaan dari kitab Taurat dan para nabi. Yesus tampaknya mengajar dan memberikan wejangan tentang kedatangan kerajaan Allah dan perlunya pertobatan, walau tidak diterangkan secara eksplisit. Orang banyak takjub karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Reaksi ketakjuban atau kekaguman para pendengar terhadap kata-kata dan perbuatan Yesus ditekankan secara berulang-ulang. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat, Yesus tidak hanya meneruskan tradisi penafsiran, tetapi juga berbicara dengan kuasa dari Allah untuk menyingkapkan makna sesungguhnya dari apa yang dikatakan dalam kitab suci. Selain mengajar sebagai orang yang berkuasa, Yesus juga menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat yang hadir di sinagoga. Roh jahat berseru dengan suara nyaring melalui orang yang dirasukinya. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Melalui pertanyaan-pertanyaan ini terungkap pengakuan bahwa kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi setan atau iblis. Roh jahat itu mengklaim bahwa dia mengenal Yesus sebagai seorang Nazaret seperti yang dikenal secara umum. Ia juga mengenal jati diri Yesus. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Gelar yang kudus biasanya dipakai untuk Allah, tetapi kadang-kadang digunakan untuk orang yang membaktikan dirinya bagi Allah dalam tugas pelayanan sebagai imam atau nabi. Di sini gelar yang kudus dari Allah digunakan untuk Yesus. Klaim mengenai identitas Yesus kadang-kadang dilihat sebagai suatu upaya dari roh jahat untuk menguasai atau mengontrol Yesus. Sebab dengan mengenal nama dalam dunia kuno dilihat sebagai suatu cara untuk menguasai atau mengontrol seseorang. Namun, roh jahat tidak berhasil menguasai dan mengontrol Yesus. Apa reaksi Yesus terhadap teriakan orang yang dirasuki oleh roh jahat itu? Ia menghardiknya dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Inilah contoh pertama dari apa yang disebut dengan rahasia mesianik dalam Injil Markus. Ada serangkaian contoh lain. Yesus memerintahkan roh-roh jahat untuk diam. Dia juga memerintahkan orang-orang yang telah disembuhkan untuk diam, dan mengatakan kepada para muridnya untuk tidak menyingkapkan identitas mesianiknya. Identitas mesianiknya dirahasiakan karena hanya dapat dipahami dalam terang salib. Seperti sebelumnya, orang banyak takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Demikian juga kini mereka takjub pada otoritas Yesus mengusir roh-roh jahat. Ketakjuban ini terungkap dalam pertanyaan, "Ada apa? Dan siapakah ini?" Itulah sebabnya tersiar dengan cepat kabar tentang Dia
ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea yang menunjukkan popularitasnya makin tinggi. Para saudara, misi Yesus adalah mewartakan dan memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah dalam kata-kata dan perbuatannya. Pengusiran setan yang dilakukannya hanya dengan perintah memperlihatkan kuasa dan kedaulatannya atas roh-roh jahat. Yesus hanya memberi perintah dengan penuh kuasa dan roh-roh jahat mentaatinya. Kuasa dan kedaulatan setan tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan kuasa dan kehadiran kerajaan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus. Kemenangan dan kedaulatan Allah atas semua kekuatan jahat yang bertentangan dengan rencana dan kehendak-Nya tercapai melalui pengutusan Putra Tunggal-Nya di dunia dan karya penebusannya di salib. Bagaimana kita seharusnya menanggapi realitas kekuasaan dan kekuatan jahat? Kita harus akui bahwa roh-roh jahat dan kekuatannya sungguh-sungguh nyata dan bekerja secara aktif dalam hidup kita, sekalipun di sinagoga, tempat kudus, untuk berdoa kepada Allah. Bagi penginjil Markus, sama seperti penulis Perjanjian Baru lainnya, roh-roh jahat itu tidak kelihatan, tetapi merusak gambar Allah dalam diri manusia dan menghalangi rencana keselamatan Allah. Roh-roh jahat bertanggung jawab atas berbagai penyakit mental, psikis, dan fisik. Maka kita harus mempertahankan dan melawannya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita juga harus mengakui dan mengimani bahwa Kristus telah mencapai kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya. Melalui salib dan kebangkitannya, Kristus menaklukkan secara definitif kuasa dan kekuatan roh-roh jahat. Jika kita mengakui namanya dengan penuh iman, kita dapat mengatasi kuasa dan kekuatan roh-roh jahat itu. Para saudara terkasih, marilah kita terus bertekun dalam adorasi. Kita percaya bahwa kesatuan kita dengan Yesus yang kita timba, kita perbaharui, kita kembangkan dalam adorasi, sungguh akan memberikan daya kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan segala kekuatan-kekuatan yang jahat. Agar kita sungguh-sungguh dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan segala yang jahat. Semakin kita percaya dan menyerahkan diri pada bimbingan Yesus, kita akan semakin dikuatkan untuk menghalau tipuan-tipuan musuh dari yang jahat yang akan merongrong kita. Realitas kekuasaan dan kekuatan roh-roh jahat memang ada di sekitar kita. Karena itu, marilah kita terus bertekun dalam adorasi untuk menimba kekuatan hanya dari Dia yang mampu mengalahkan segala kekuatan yang jahat dan memberi kita anugerah hidup dan kebangkitannya. Amin.